Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada podcast Himajib on Air. Nah, pada kali ini kita itu bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih, ngebahas seputar akademik, olahraga, dan juga perjuangan seseorang di balik perlombaan. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Kayla Gina Ariska, biasa dipanggil Kila, selaku host yang akan memimpin pada podcast episode kali ini. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu nih. Tamunya itu super duper spesial karena ini mahasiswa Penjas Universitas Lampung. Kakaknya tuh keren banget nih teman-teman. Jadi daripada kelamaan, pasti kalian juga udah pada penasaran kan sama kakaknya. Boleh aja nggak sih langsung kita panggil kakaknya? Nah, sebelumnya gimana nih kabar kakaknya? Baik? Alhamdulillah baik, kabar. Kakaknya hari ini gimana? Udah sarapan belum kak tadi dari rumah? Apa dari mana nih kakaknya? Dari rumah sih, belum sarapan. Oh, belum sarapan kak? Boleh kak langsung dimakan nih buat Iya, sarapan. nanti deh selesai ini. Oke, sebelumnya boleh nih kakak perkenalan diri dulu. Bisa dari nama, habis itu boleh prodi, angkatan, dan juga hobi deh kalau boleh. Oke, nama saya Sinama Kodri. Dari prodi pendidikan jasmani angkatan 23. Kalau untuk hobi di karate. Ada nggak kak hobi kakak selain karate itu? Selain karate ya, nggak ada sih karate itu kalau hobi. Oke, tadi panggilannya siapa kak? Belum disebutin? Sin. Oke, Kak Sin jadi panggilannya ya. Oh ya kak, tadi kan hobi kakak karate ya kak? Iya. Apa sih alasan kakak kok bisa karate jadi hobi kakak gitu? Apakah kakak sesuka itu dengan karate? Kalau cerita awalnya tuh dari kecil emang udah dari kawan main biasanya sama kakak-kakak juga awalnya ikut karate kan. Nah dari situ udah mulai suka sampai sekarang aja sih. Oh, jadi emang udah kayak kebiasaan dari Iya, kecil dari gitu ya kecil. kak? Terus di karate itu kakak udah pernah ikut lomba nggak kak? Kalau untuk lomba dari kecil. Dari kecil? Sampai sekarang banyak sih, cuman susah kalau diingat-ingat. Iya, oke. Terus lomba apa nih yang paling berkesan menurut kakak? Yang paling berkesan itu di tahun 2023-2024. Di 2023 itu ikut Pomnas, itu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional itu ada di Kalimantan. Sama yang baru kemarin 2024 itu PON di Aceh Sumur. Oh, gimana tuh kak? Boleh nggak kakak cerita sedikit tentang gimana perjalanan kakak untuk mengikuti lomba tersebut? Kalau awal ceritanya itu sebenarnya kan saya ini kan tadi kan atlet daerah kan. Iya. Nah, atlet daerah itu baru naiknya lagi itu 2021. Sebelumnya itu saya di daerah pun juara 3, juara 2, juara 1. Nah, setelah 2021 itu saya mulai ikut dipanggil ke PPLPD. PPLPD itu pelatihan pusat pelajar daerah. Ya kak. Nah, disitulah saya dimulai dibentuk. Jadi saya mulai latihan keras melawan yang senior. Nah, jadi dari situ saya bisa lah menang di provinsi, nasional. Dari situ awal cerita mulai bisa sampai di sini. Oke. Oh iya kak, kayaknya ini saking excitednya aku sampai lupa nih nanyain alamat kakak. Kakak alamatnya dari mana ya kak? Kalau rumah saya di Jatiagung, Oh, perumahan Permata Asri. kakaknya dulu SD dari? SD-nya di sini juga di SD Negeri 3 Jatiagung. Oh, tadi kan kakak bercerita tuh tentang karate, kakak dari SD. Boleh nggak kakak ceritain nih gimana kakak waktu SD itu ikut karate? Pernah ikut lomba nggak kak? Waktu SD itu mulai ikut lomba itu kelas 3, itu di Kalianda. Yaitu masih kelasnya istilahnya usia dini. Usia dini itu kelas paling kecil lah kalau di karate. Nah dari situ pertama kali ikut karate, awalnya ya namanya anak kecil ya ikut karate, apalagi ikut tanding ya pasti deg-degan gitu, takut. Nah, cuman seiringnya waktu ya sampai sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai nggak takut lagi lah sama tanding karate gitu. Oke.
Terus aku jadi penasaran nih kak, karena kan kakak dari SD udah ikut lomba-lomba. Nah di SMP juga kakak ikut lomba kan nih? SMP ikut juga dari SD, SMP, SMA itu aktif lah. Boleh nggak kak disebutin tuh lombanya apa aja di SMP? Kalau di SMP ya itu kejuaraan daerah sih, kayak masih di sekitaran Lampung, kayak kayak Kejurda, Gubernur Cup, Bupati Cup, ya sekitar pokoknya selingkungan Lampung lah masih. Kalau kakak sendiri dari alumni SMA mana ya kak kalau boleh tahu? Alumni SMA Muda Jatiagung. Oh, di situ kakak ikut lomba apa aja nih kak? Aku penasaran banget tahu. Kalau dari SMA itu baru mulai terjun ke nasional, baru kenal nasional itu pertama kali 2019 itu kejurnas di Lampung kebetulan zaman COVID. Nah dari situlah SMA. Nah terus benefit dari SMA ini lumayan sih, jadi saya nggak bayar SPP gitu dari kejuaraan. Berarti itu. emang bagus banget ya kak. Iya. Berarti emang kakak udah suka karate, bener-bener suka dari SD. Iya. Karena ini sih apa menguntungkan juga. Biasanya kami itu kalau pentas itu dapat uang saku. Jadi kan kalau anak kecil dapat duit kan seneng ya. Suka. Apalagi kalau misalnya tanding sana ke Kalianda sama jalan-jalan. Iya. Tetanggamu gitu. Terus kan jalan-jalan bareng kawan-kawan, jadi seru aja. Oke. Nah, kakak itu kan dari prodi penjas ya kak? Iya. Boleh nggak sih kak kakak sepil kenapa nih kok kakak bisa milih prodi penjas? Apa karena kakak suka karate dari SD itu, atau emang kakak terpaksa tuh jadi kayak suka gitu sama penjas? Boleh nggak diceritain? Boleh. Jadi sebenarnya saya masuk penjas tuh bukan keinginan sendiri juga sih. Sebenarnya nama dari SMA itu sebenarnya cita-citanya kan pun jadi guru, jadi polisi, jadi tentara gitu. Terus kan karena SMA kan bareng-bareng kawan SMA kan suka ya soal lari, suka segala macam kan. Jadi tujuannya pengen ke polisi sebenarnya. Nah, jadi pengumuman SNBP itu saya pernah ada kepikiran kayak gini, ada dua pilihan. Kalau saya keterima di SNBP, berarti jalan saya nggak di polisi. Sedangkan kalau saya kalau saya nggak diterima di SNBP, diterimanya berarti jalannya di polisi. Nah, saat itu saya berharapnya nggak diterima malah. Makanya saya itu ngomong ke orang tua. Kalau itu mama habis sholat kan, saya samperin, Mat malah keterima lagi gitu kan. Nah, terus mama malah bilang, kok malah kayak ngeluh gitu, bukan bersyukur kan. Karena dulu cita-citanya bukan di situ. Karena sekarang udah mulai masuk ke kuliahan, ya udah nggak mau dilanjutin aja. Oh berarti kakak itu kayak kepaksa gitu ya kak? Bukan cita-citanya sebenarnya. Oh iya nih kak, aku penasaran nih kak, karena kan kayak orang-orang kayak aku sendiri nih ngelihat kakak, pasti kan ngelihat kayak bagian lombanya aja gitu kan, kayak lo bagian kakak ini itu. Nah untuk latihannya itu ada nggak sih kak kayak latihan yang menurut kakak paling bisa gitu, terus kayak kakak pernah cedera atau gimana? Tolong kak diceritain dari SD deh sampai sekarang. Kalau nggak SD dulu deh, gimana? Kalau SD waktu latihan, SMP itu sebenarnya latihannya kayak pure main aja sih, datang latihan main, nggak ada yang intens buat kita menjadi juara, itu nggak ada. Baru SMA itu yang saya mulai di 2021. Nah itu menurut saya itu yang paling menyiksa, karena kita dari daerah dipanggil buat latihan di provinsi kan, jadi kita latihannya bareng atlet provinsi. Jadi kita sistem merasa paling jelek lah, karena kita di daerah kan. Kayak minder gitu Paling kan minder, ya kak? Terus emang tekniknya juga emang jauh sebenarnya bagusan mereka. Jadi saya di sana tuh kayak disiksa sama mereka, sama yang atletnya juga. Saya ada anak baru nih dari daerah, kita siksa deh katanya, buat nanti mental juga. Dari situ sih yang paling siksa. Itu saya latihan ditendangin, dipukulin. Ya normal sih karena ini kan olahraga bela diri. Kalau buat cedera ya? Iya cedera. Nah kalau cedera di tahun itu ada satu, itu tangan, jari, jarinya patah. Nah jarinya patah itu karena kita baru bilang tadi di daerah kan, ketemu yang provinsi itu tulangnya udah jadi, kita kan tulang masih lembek nih misalnya dari daerah, ketemu tulang udah jadi, posisinya itu tumburan lagi sparring, tumburan tangan saya yang kalah malah, jadi tangannya patah.
sedangkan itu hamil seminggu mau berangkat ke jurnas pertama saya di Bandung. Terus gimana itu Kak kelanjutannya? Nah, dari situ kan saya pulang kan, saya kira cuma ya saya biasa, belum nengok kayak gini kan. Ya udahlah saya paksa latihan, sekarang 3 harinya kok masih sakit, masih nambah bengkok. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, di ronsen lah sama dokter. Di ronsen ternyata patah. Pas udah patah di pen kan, di pen siangnya, di pen. Sedangkan sorenya latihan. Karena saya pengen banget ikut ke jurnas, karena ini ke jurnas sama saya kan, karena ada jiwa pengen tandingnya juga, jiwa bela dirinya. Jadi pengennya saya lepas, gitu ya? iya pengennya saya lepas, sorenya saya balik latihan lagi. Terus saya paksa latihan, tangan-tangan bengkok-bengkok kayak gini. Pelatih sebenarnya tahu kalau tangan saya patah, cuman saya bilangnya enggak, cuma supaya doang, supaya saya nggak dicoret gitu namanya dari daftar tim. Akhirnya dari situlah saya maksain. Nah itulah sejarah pertama saya di karate. Oke, terus gimana tuh Kak kelanjutannya? Kakak jadi ketua lomba itu gimana? Apa? Sedihnya senangnya ikut berangkat, cuman sedihnya karena ikut pertama kali mungkin masih nervous, nggak ada pengalaman, kalah. Nah kalah sedih situ, kalah jadi sedih. Tapi dari itu mulai besok-besoknya mulai semangat lagi, tanding jadi menang, jadi pengalaman aja kemarin. Kayak gitu bikin kayak kakak kapok nggak? Jadi kayak kakak berpikir kayak udahlah males gitu, kayak sampai sakit, capein diri gitu. Pernah nggak kakak ada pikiran kayak gitu? Kalau buat cedera yang ini nggak ada sih. Kalau kan saya ini baru cedera juga, nah cedera yang inilah yang buat saya udah kayaknya istirahat dulu deh, kalau nggak nanti aja gitu. Cedera tuh Kak, Itu boleh nggak cedera- diceritain? Itu cederanya di bagian kaki, itu ACL. Itu pas eventnya apa Kak? Itu justru event setelah PON. Jadi ceritanya itu kan saya habis, kalau PON itu kan latihannya intens ya, selama setahun sehari 2 kali, istirahat cuma minggu gitu. Jadi mungkin ototnya udah kenceng-kenceng segala macem. Setelah event PON saya rest selama 4 bulan itu, nggak pernah latihan, di rumah deh, main di rumah, tidur di luar. Kayak udah cukup udah sampai PON gitu kan. Nggak lama itu 4 bulan ke depan, bulan Februari itu dipanggil mau ikut ke jurnas lagi kan di Jakarta, dipanggil. Sedangkan saya belum pernah latihan. Jadi mungkin ototnya masih kaku atau masih kayak mana. Hamin seminggu tanding saya baru latihan. Jadi ototnya mungkin kaget. Ototnya kaget, jadi pas lagi tanding jatuh, cedera. Nah itu ligamen otot kakinya bukan putus, sobek 30%. Nah itu udah susah kalau dibagi atlet, apalagi di ACL itu udah susah kalau mau dilanjutin. Itu sih, itu cedera yang paling yang menurut saya sekarang kayaknya istirahat dulu deh, atas tahun ini atau 2 tahun. Oke, karena kita udah cerita-cerita nih Kak, sekarang kita lanjut ya kita kan sebagai mahasiswa ya Kak. Iya. Kakaknya semester 6 kan ya sekarang kalau nggak salah. Nah, kakak udah KKN belum Kak? KKN udah kemarin di liburan semester 5 di KKN. Kakak KKN prokernya apa aja Kak? Boleh nggak sipil gitu? Program kerjanya kemarin ini sih pembuatan video sekolah gitu, kayak kita mengenalkan sekolah ke publik gitu. Kita kayak buat YouTube-nya gitu. Itu sama satunya kita ini mengembangkan paduan suara yang di sekolah nanti lagi. Kan tadi paduan suara di situ kan udah hilang tuh, udah nggak aktif. Nah, di situ kami ngaktifkan lagi paduan suaranya gitu. Terus untuk kesibukan kakak sekarang apa nih Kak di kuliah? Apa kakak udah mulai nyusun skripsi nih? Apa gimana? Sekarang, kebetulan lagi semester 6 ini apalagi anak punya lagi buru-buru lah, lagi pada balap-balapan. Nggak tahu padahal bukan masih semester 6 ya, tapi mereka kayak buru-buru banget, kok buru-buru banget, kan semester 6. Jadi saya juga kok pengen kan jadinya jadi keburu-buru juga. Kalau sekarang lagi proses ini sih pembuatan pro gitu. Pro 3 baru pengajuan judul aja. Oke, keren Kak. Nah, gimana nih dari kakak untuk, kan kakak sendiri tadi bilang kan kakak lagi lomba gitu. Gimana nih
kakak bagi waktu antara tugas, habis itu sebagai mahasiswa sama latihan-latihan gitu. Biar kayak nggak kebentrok gitu kak. Boleh dong dibagi tipsnya biar yang nonton juga tahu nih gimana tips kakak. Kalau tipsnya masuk penjas sih kalau mau. Jadi kalau jadi atlet tapi itu di penjas. Soalnya kalau di penjas tugasnya enak. Nggak tahu ya kalau di prodi saya pergi di Unila penjas itu kita orang tugas itu biasanya di akhir ngumpul semua langsung jadi misalnya pertemuan pertama dosen cuma ngasih take home gitu misalnya kayak take home doang 1, 2, 3 ntar kumpulnya akhir semester gitu jadi nggak ganggu latihan. Nah tapi kita orang itu pusingnya di akhir semester pas lagi UAS tuh kita kan pusing ngumpul tugas semua gitu jadi cuma kerja kebut semalam aja kalau tugas gitu. Nah, kalau buat masalah latihan nah jadi enak nggak terganggu beda kalau mungkin kalau prodi yang lain kan tugasnya tiap hari masih banyak ya jadi latihan mungkin terganggu. Kalau penjas enggak sih enak gitu. Oke, terus kakak ada nggak sih kak kesibukan selain kuliah, terus kesibukan selain latihan gitu kayak pakai gitu, boleh nggak? Kesibukan ya kalau kesibukan selain kuliah ya paling latihan terus ngajar juga ngajar. Oh, pernah ngajar kak? Ngajar di mana boleh nggak dikasih tahu? Bukan ngajar ini ya, bukan ngajar sekolah ya. Oh, ngajar karate karate ya, ngajar boleh, dojo Kak. gitu. Itu di tempat saya sendiri di dojo saya sendiri gitu. Terus saya sana ngelatih adik-adik gitu. Ya gitu. Oke. Oh iya kak, aku penasaran banget nih kak. Pernah nggak sih kakak kayak ngerasa capek? Kan kakak setiap latihan tuh ya, kayak yang kemarin di PON Aceh Sumatera itu, kakak pernah nggak kayak capek? Udahlah nyerah aja gitu. Pernah nggak kakak ngerasa kayak gitu? Kalau untuk selama proses kemarin itu enggak, sangat enjoy, sangat kalau itu sangat keberuntungan saya sendiri kan, misalnya ke situ itu sangat motivasi lah buat jadi juara itu. Jadi pas di posisi itu saya semangat latihan, mau latihan pagi sore mungkin terus semangat, nggak ngerasa capek cuman terus semangat gitu karena ada tujuannya kan. Nah, setelah itu, nah itu mungkin proses yang udah makin males, apalagi cedera kan kebetulan cederanya setelah PON, alhamdulillah jadi nggak ganggu PON kan. Nah mungkin pas sekarang inilah posisi lagi kayak capek deh kemarin habis latihan setahun juga kan terus habis cedera juga balik dulu gitu. Sekarang sih posisi yang gitu. Oke. Nah, ini penting banget sih kak. Kakak tuh kan sering ikut lomba, jadi kakak tuh udah tau lah ya dunia perlombaan gitu. Sedangkan kakak sendiri nanti bakal jadi guru. Jadi kakak ada nggak kak kayak nilai-nilai apa yang penting gitu buat dunia olahraga tapi jarang disampaikan di kelas? Boleh nggak kakak spill semuanya? Yang paling penting ya kalau di dunia olahraga itu etika sih itu. Nah itu kan jarang diajarin ya dari sekolah, paling kalau sekolah kan ngajarin kayak akademik aja kan, kayak belajar menghitung, belajar membaca, tidak belajar etikanya kan. Kalau di olahraga itu paling penting itu sebenarnya etika sama pelatih, sama kawan. Karena kalau etika kita jelek, itu prestasi kita kayak mentok gitu, kayak nggak berkembang. Iya. Jadi etika sama pelatih itu penting banget. Jadi ilmu yang harus dipelajarin ya etikanya sih. Ada lagi nggak kak? Udah sih etika yang paling penting kalau di olahraga. Jadi menurut kakak yang paling penting itu etika itu sendiri ya kak? Oke. Kak, karena kita kan udah cerita banyak banget nih kak, pasti kakaknya juga kayak haus gitu, lapar. Boleh nih kak dimakan dulu jajanannya, diminum dulu kak? Ya boleh minum. Oke, karena udah minum ya kak, jadi udah full lagi nih energinya. Jadi kita kan tadi udah bahas tentang perlombaan, kegiatan kakak di kampus, mahasiswa juga. Sekarang kita ke personal dikit, boleh nggak kak? Oke. Jadi pernah nggak kakak tuh waktu lomba kayak ngedown gitu, kayak merasa capek gitu? Pernah nggak? Kalau down apa takut itu pasti selalu ada di setiap pertandingan. Mau kita udah nyampe PON ke internasional, mau ke SEA Games itu rasa takut itu pasti ada. Cuman takut itu beda
contoh kalau kita awal baru terjun di dunia karate masih Kayak kecil, yang SD itu ya. ya itu pasti takut kan, melawan nih berantem takut dipukul atau takut kena tendang. Nah kalau di umur sekarang takutnya cuma takut pukul itu udah nggak ada karena udah terbiasa dari kecil kan. Mungkin takut kalah, takut mengecewakan orang yang di rumah mungkin kan, takut mengkhianati hasil yang kita latihan sama latihan ini. Ketakutan sih itu sih kalau sekarang, kalau di umur udah segini gitu, kalau lebih kalau sekarang. Oke, menarik nih Kak. Berarti gimana nih cara kakak buat kakak biar merasa bangkit? Paling kalau buat mengurangi rasa takutnya ya, rasa itunya ya latihannya sih, latihannya dirajinin, itu kan membuat kita percaya diri kan. Nanti kita dalam pemanasan juga pasti kita mikir punya mindset, kita udah latihan selama ini, sejauh ini, masa masih kalah sih sama sini, kita udah lebih capek atau lebih usaha gitu misalnya. Nah itu kan bisa jadi motivasi untuk diri sendiri kan, jadi kita lebih pede saat di lapangan. Ya udah itu paling kalau buat. Oke, ada nggak sih Kak sosok yang berpengaruh banget gitu buat kakak yang enak banget gitu di hati? Boleh nggak kakak ceritain, spill gitu? Kalau yang paling berpengaruh ya pasti orang tua sama pelatih sih. Pelatih juga pengaruh karena dia ngebawa kita dari kecil kan, dia yang membantu kita, dia yang backup kita, dia yang ngelatih kita. Jadi kalau kita kenapa-napa, jadi kalau di karate itu kan namanya olahraga bela diri ya, namanya orangnya pasti kan keras kepala semua, pasti orangnya panasan kan. Jadi sering kalau di Lampung dan Lampung dan daerah ini sering ribut lah sama pelatih gitu. Misalnya saya nih tanding sama dojo sebelah, merasa dicurangi. Nah itu pelatih selalu nge-backup, selalu tahan badan, ngedepanin. Nah jadi pelatih juga sangat penting lah kalau dari orang tua. Nah, masih ada tuh Kak stigma dari masyarakat yang kayak berpikiran, atlet mah yang penting fisik bukan akademik. Gimana nih dari kakak sebagai mahasiswa Penjas untuk menanggapi orang-orang yang berpikir seperti itu? Sebenarnya kita ngebuktiinnya ya dengan prestasi sih, soalnya itu kan plus minus ya. Kalau kita fokusnya di olahraga non akademik, berarti kan di non akademiknya bagus gitu, nggak bisa dong kita dua-duanya bagus tuh nggak mungkin. Apalagi kecuali kalau tidak atletnya setengah fokus ke akademik itu bisa. Kalau kita maunya di non akademiknya yang tinggi, pasti akademiknya bakal kurang emang. Itu nggak bisa dipaksain, kita nggak bisa dua-duanya itu nggak akan bisa. Ya mungkin caranya kita berprestasi aja sih. Kalau masalah kalau atlet itu kurang berpikir gitu, atau pintar, itu enggak juga. Soalnya kan di dalam pertandingan itu kan kita selalu mikir kan. Pakai strategi. Iya, ada strateginya. Jadi otak tuh nggak mungkin diam, nggak mungkin bengong. Jadi mungkin ya pintarannya beda lah kalau di lapangan sama di kelas gitu. Oke. Nih Kak, karena kita kan tadi udah bahas banyak banget tuh Kak. Pasti kayak sedikit boring ya. Karena biar kita nggak boring, aku ada game nih Kak untuk kakak. Gimana betul? Kakak boleh langsung jawab cepet ya. Aku Boleh. bakal nanya kakak jawab cepet. Jadi yang pertama itu latihan pagi atau latihan sore? Sore. Ngerjain revisi tugas atau lari 10 km? Lari 10 km. Medali emas atau lulus tepat waktu IPK 4? Dari Mas Pon tapi. Harus pon. Oke, sebelum kita tutup, boleh nggak Kak, kakak kasih pesan untuk kita biar kita tetap semangat kuliah sambil kayak ikut kakak. Kan ada tuh Kak beberapa mahasiswa yang dia tuh takut untuk mulai, kayak takut ikut lomba karena dia berpikir kayak, aduh aku takut bisa bagi waktu nggak ya gitu. Boleh nggak kakak kasih motivasi gitulah buat kita? Kalau motivasi sebenarnya saya juga nggak bisa sih, saya butuh motivasi juga. Paling kata-kata ini aja mungkin, kata-kata apa ya, kata-kata semangat gitu. Itu sih saya dapat dari kalau saya latihan. Ini sih kata-kata yang buat saya semangat lah sama latihan. Kata-kata yang membuat saya di sini juga. Boleh tuh Kak. Paling kata-katanya dia yang tidak berani mengambil resiko tidak akan sampai apa-apa dalam hidup. Buset, keren banget. Oke, terima kasih banyak ya Kak karena udah memandu pada acara podcast di episode kali ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau aku ada salah kata atau yang nyinggung kakak gitulah ya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir.
Nah, sebelumnya semoga apa yang kakak Sin sampaikan sangat amat bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya Kaila Rizka pamit undur diri selaku host yang memandu pada podcast episode kali ini. Nah Kak, aku tuh kan dari Himajib nih ya. Boleh nggak kalau sebelum aku tutup kita jargon dulu? Apa tuh jargon? Jadi kalau misal aku bilang Himajib, nanti kakak bilang semangat perubahan gitu. Oke, boleh. Boleh ya? Kita mulai ya kak. 1, 2, 3. Himajib, semangat perubahan. perubahan. Oke, dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.